Perkataan yang hanya terlintas di benak, dan lupa untuk disaring. Bisa saja menyakiti perasaan orang yang diajak bicara. Parahnya lagi, ketika mengucapkan kalimat tersebut ia tak menyadari jika ucapannya telah melukai. Dalam perjalanan pulang setelah dari rumah sakit, Asker jadi lebih pendiam, pikirannya terus berada pada satu titik pertanyaan. Apakah ucapannya menyakiti perasaan Faisa? Setelah kalimat tersebut lepas terlontar gitu saja, barulah dia menanyakan pada hati, dan hatinya terus menjawab iya, tapi otaknya menyangkal. Sungguh, sedikit pun Asker tak berniat menyakiti hati Faisa. Namun, sudah terlanjur dengan ucapan yang terbilang kasar. Asker, kamu dengerin mama ngomong gak sih? Senggolan halus dari tangan, menyadarkannya. Seorang wanita parubaya yang duduk di samping kemudi menatap dengan penuh selidik. Mama ngomong apa tadi? Gugup Asker, tuh kan. Kamu gak dengerin mama ngomong, cemberutnya. Melipatkan tangan di dada, kesal dengan sikap anaknya yang mengabaikan. Padahal, Gina bercerita dengan gitu antusias. Maaf, Ma, lirih Asker. Kalau menyetir itu, jangan melamun. Bahaya, nasihatnya dengan suara yang masih terdengar kesal. Iya, Ma, maaf. Sekarang Mama mau ngomong apa? Kali ini, Asker bakal dengerin. Gina menghembuskan nafas kasar, terpaksa harus memulai cerita dari awal lagi. Kamu tahu kan Jeng Linda, temannya Mama yang tadi Mama jenguk di rumah sakit, ucap Gina memulai ceritanya dan Asker menganggukkan kepala. Tadi ada anak laki-laki Jeng Linda yang dari Bandung datang ke sana. Dia sudah 1 tahun menikah, kayaknya seumuran sama kamu, dan mereka sudah dikarunia 1 anak. Anaknya perempuan, cantik, lucu, gemes dan imut. Sambil membayangkan bayi mungil yang sempat ia gendong sebentar, Asker memutar bola mata malas, sudah bisa ketebak apa yang dipertanyakan Mama selanjutnya. Kamu kapan punya momongan? Tuh kan, benar apa yang diperkirakan. Pasti pembahasan Mama tidak akan jauh dari situ. Asker sudah bosan dengan pertanyaan yang berulang kali sering ia dengar. Gimana mau punya momongan? Nikah saja belum, celutuknya. Masih terus fokus pada jalanan. Nah ini masalahnya. Cepetan dong nikah. Mama pengen menimang bayi lagi. Ya sudah, Mama saja yang hamil. Gina melototkan matanya. Sembarangan kamu. Mama ini sudah tua, gak mungkin hamil lagi. Lagian, Mama itu pengen menimang cucu bukan anak, jelasnya. Asker tersenyum simpul, pergerakannya menoleh ke arah Gina. Nimang Asker aja, Ma, kan sama saja. Cengirnya tak berdosa. Asker, kesal Gina semakin menjadi. Orang yang telah membuatnya kesal setengah mati, malah tertawa dengan renyah. Asker sangat suka melihat wajah kesal Gina. Walaupun gitu, perempuan berhati lembut tersebut tak bisa marah. Bahkan dalam keluarganya sangat jarang terjadi pertengkaran. Kamu itu kerjanya jangan terlalu diporsir, sekali-kali cari pendamping hidup. Jangan terlalu sibuk sama kerjaan sampai gak ada waktu buat mencari calon istri. Sebenarnya, umur Asker sudah matang buat berkeluarga, tapi anaknya saja yang masih keukuh ingin sendiri. Nikmati masa muda dulu mah, gak usah ngebet pengen nikah. Asker juga belum menemukan perempuan yang cocok, ucapnya waktu itu, kala Gina menyinggung agar ia segera menikah. Mencari pendamping hidup tidak semudah membalikkan telapak tangan. Asker memandang mamanya yang juga menatap, apalagi hatiku masih berpaku pada satu wanita, sambungnya dalam hati. Rasa cinta masih tersimpan rapat dalam lubuk hati. Sahabat yang sering kali membuatnya tertawa, telah menghiasi masa kecil yang sangat indah dengan beribu kenangan. Mereka gitu polos. Rasanya Asker tak ingin menjadi dewasa. Karena menjadi orang dewasa tak semenyenangkan dulu. Di mana tidak ada beban berat yang harus dipikul, pikiran kecilnya hanya mengenal yang namanya bermain, bukan cinta pada lawan jenis yang berakibat patah hati. Kamu harus usaha, dong. Mama doakan saja, semoga Asker cepat dipertemukan dengan jodoh yang bisa menemani di dunia dan juga di akhirat. Amin, Mama akan selalu mendoakan yang terbaik untukmu, ucap Gina dengan lembut, sambil membelai pipi putra kesayangannya. Jodoh sudah menjadi rahasia Allah. Setiap manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Jangan khawatir jika masih belum menemukannya. Perbaiki saja dirimu terlebih dulu, karena jodoh itu adalah cerminan dari diri sendiri. Rafizky sudah berubah hangat seperti sebelumnya. Setelah Arumi dinyatakan bisa pulang ke rumah,
Ia gitu memperhatikan, menjaga dengan baik, dan tak membiarkan istrinya kelelahan. Kamu harus makan, biar bayi yang ada di dalam kandunganmu sehat. Arumi hanya diam. Dia ingin minta disuapi, tapi sungkan untuk meminta setelah kejadian beberapa hari lalu yang membuatnya sedikit canggung. Arumi, makan, tegas Raffiski, masih dengan suara lemah. Wajah itu semakin tertunduk dalam, memilin gamisnya yang berwarna hijau toska, berharap Raffiski akan peka. Perang. Suara sendok dan garpu yang dijatuhkan dengan kasar menghasilkan bunyi di tengah keheningan, membuat Arumi sedikit terlonjak. Merasa sadar dengan perubahan raut wajah Arumi yang ketakutan akan terkena amukan. Raffiski segera mengatur nafas berusaha meredam kemarahan. Dia tak ingin Arumi bersedih yang bisa berpengaruh pada cabang bayi. Makan. Suara lemah lembut menyusup gendang telinga. Arumi mendongakkan kepala, menatap Raffiski yang menyodorkan sendok berisi makanan. Suruhnya dengan sangat manis agar Arumi membuka mulut. Satu suapan diterima. Senang, melihat Raffiski menatap dengan teduh dan seulas senyum yang hangat. Raffiski terus menyuapi Arumi. Tak ada obrolan yang berarti, sampai makanan di piring habis tak bersisa. Ternyata makan dari suapan suami gitu beda, terasa sangat nikmat. Andai bisa terus seperti ini. Tapi angan itu seakan tak mungkin. Makasih, Mas, karena sudah menuruti apa yang aku minta. Aku janji akan menepati ucapanku. Setel. Ucapan Arumi terhenti karena jari telunjuk Raffiski menyentuh bibirnya, mengisyaratkan agar Arumi tak melanjutkan perkataannya. Jangan membahas hal itu lagi. Arumi menyingkirkan tangan Raffiski dari bibirnya. Kenapa? Mas mau menghindar dari permasalahan. Bukan itu. Terus, Raffiski terdiam. Dia sendiri tak punya jawaban. Kenapa dirinya tak suka Arumi membahas tentang perceraian? Kenapa perasaannya jadi aneh seperti ini? Harusnya dia senang, sebab akan kembali mengejar cinta bersama orang yang benar-benar dicintai. Tapi mengapa malah ada perasaan tak rela melepaskan Arumi? Apa Mas sudah mencintaiku? Pertanyaan itu membuat tubuh Raffiski membeku. Debar kencang bergejolak di dada. Ada apa dengan perasaannya? Sebelumnya ia tak pernah merasakan debar sedahsyat ini ketika bersama Faisa. Apa Mas sudah mencintaiku? Ulangnya lagi. Dalam hati Arumi berdoa, semoga Raffiski bisa secepatnya jatuh cinta dengannya, sebelum dia akan benar-benar menyerah. Suaminya itu berdiri, seperti orang linglung yang melupakan sesuatu. Ia melangkah pergi gitu saja dari hadapan Arumi. Mas belum menjawab pertanyaanku. Apa Mas sudah mencintaiku? Tanya Arumi dengan sedikit nyaring. Menanyakan hal yang sama untuk ketiga kali. Tidak tahan, Raffiski mencoba melawan debaran jantung yang kian berdegung. Tanpa berbalik dia berkata, tidak. Arumi pasrah. Tadinya ia berharap Raffiski akan menyatakan cinta. Sehingga membuatnya sangat semangat untuk bertanya. Tapi ternyata zong. Mendapatkan cinta dari Raffiski sangat sulit dari yang dibayangkan. Harapan yang dulu pernah tertanam, kini seakan melawan ulu hati. Hatinya yang sudah patah semakin bertambah patah. Kapan pengharapanku akan menemui titik kesudahan? Aku ikhlas jika seandainya cinta itu tak pernah ada untukku. Bersambung.